Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Kami sangat bersyukur bahwa pada pagi ini pun kami boleh berbakti. Walaupun tidak bersama dengan seluruh saudara, tapi dengan beberapa saudara yang ada, kami sangat bersyukur. Puji Tuhan. Ibu Bapak dan saudara sekalian, hari ini memang minggu pertama di bulan September. Nanti kita akan mengadakan acara yang khusus di gereja. Tapi lebih dahulu perkenankan saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pesan yang patut dihormati. Pesan yang patut dihormati. Pesan pada umumnya itu tujuannya baik untuk mereka yang diberi pesan. Mungkin pesan itu datang dari orang tua kepada anaknya, atau seorang guru kepada muridnya, atau kepada sahabat, oleh sahabat kepada sahabat karibnya. Ada pesan, barangkali orang tua berpesan kepada anaknya yang akan menempuh perjalanan jauh, pesan-pesan diberikan. Atau guru pada masa pendidikan terakhir, guru akan memberi pesan-pesan kepada murid atau sahabat kepada sahabatnya menghadapi hidup yang penuh tantangan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi ini perkenankan saya membawa kita sebentar untuk melihat pesan Allah. Beberapa kali kalau kami baca Alkitab, ada kalanya firman Allah itu datang dalam bentuk atau dalam nada pesan. Pesan itu diberikan dengan sukacita, dengan senang hati. Tapi kalau pesan itu tidak diterima, tidak atau ditolak, ya itu haknya. Ya. Nah, sekarang kami mengajak sebentar Bapak Ibu melihat waktu bangsa Israel segera akan masuk di negeri perjanjian. 3 bulan setelah mereka keluar dari Mesir, setelah tulah-tulah dilakukan di Mesir, setelah Laut Merah terbelah, dan akhirnya Israel berada di lembah Sinai, di padang gurun Sinai. Dan pada waktu itu Allah akan hadir. Alkitab mengatakan saat itu gunung itu terdengar guntur, kilat, dan sangkakala yang keras terus-menerus berbunyi. Waktu bangsa Israel melihat itu, mereka gentar, ketakutan, dan mereka takut di hadapan Tuhan. Lalu datanglah firman yang merupakan pesan bagi bangsa ini yang sudah dipimpin dari Mesir untuk ke negeri yang dijanjikan. Mari kalau boleh kita membaca di dalam Alkitab kita, kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran, pasal yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-19. Ayat yang ke-16. Ayat 16. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Pesan khusus kepada bangsa Israel. Kalau kamu mendengar firman-Ku, berpegang kepada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku atau menjadi bangsa kesayangan-Ku di antara bangsa-bangsa yang lain. Karena Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Luar biasa ya, bangsa itu mendapat pesan. Kemudian apabila mereka nanti masuk di bawah oleh pimpinannya Yosua, agar mereka hidup bahagia, ada pesan juga.
Sebenarnya banyak pesan di hukum Taurat dan sebagainya, tapi saya ambil beberapa saja. Mari kita coba lihat Keluaran juga pasal 20 ayat yang ke-12 ya. Keluaran 20 ayat 12 mengatakan demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kedengarannya pesannya ini singkat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Rasul Paulus juga menyinggung tentang ini. Betapa pentingnya menghormati ayah ibunya dengan janji hidup bahagia dan panjang umur ya. Luar biasa, dan ini dipesan kepada Israel. Lalu nanti waktu sampai di negeri perjanjian, mereka jangan lupa seperti di Gunung Sinai mereka berbakti luar biasa. Ingat, berbaktilah di negeri itu ya. Sebelum Raja Sulaiman membangun bait Allah yang luar biasa, memang tentu ada rumah-rumah ibadah bangsa Israel sejak dari Mesir sampai ke negeri perjanjian. Lalu ada pesan agar ingat akan rumahku. Mari kita lihat, wah ini di dalam buku Maleaki ya Bapak Ibu, dalam kitab Nabi Maleaki. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Maleaki 3, ayat yang ke-10, demikian. Baik, kita coba lihat tadi ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini pesan diberikan kepada bangsa Israel. Tapi pesan-pesan ini juga sebenarnya untuk umat Tuhan di mana saja dari zaman ke zaman. Wah, bila membaca tentang Maleaki, jadi saya ingat juga gereja-gereja Tuhan dan gereja Tuhan di sini. Saya terharu waktu mendengar laporan dari bendara kita, Ibu Syani Listio dan Bapak Budi, bahwa di dalam masa konflik ini juga, saudara-saudara jemaat di sini ada usaha juga. Ingat rumahku, kata Tuhan ya, supaya ada makanan di rumahku, boleh terpelihara dan sebagainya. Saya begitu terharu dan terima kasih sekali. Bapak Ibu dengan apa adanya masih usaha masa konflik ini, masih usaha. Dan doa saya hanya, oh Tuhan berkati saudara-saudara itu yang usaha menjalankan apa yang Tuhan pesan pada bangsa Israel. Puji Tuhan. Lalu satu pesan terakhir ya, ini dari Mazmur, dari Raja Daud. Pesannya singkat tapi padat ya, penuh arti. Di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-29. Demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Raja Daud hanya berpesan itu, bersyukurlah kepada Allah sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Raja Daud hanya berpesan, bersyukurlah anak Tuhan dimanapun, situasi apapun, bersyukurlah karena Tuhan itu baik. Ada masa-masa mungkin gelap, tapi Tuhan dapat menolong, membawa kepada terang dan sebagainya.
Jadi dia anjurkan bersyukurlah. Itu sebabnya gereja Tuhan seperti tadi pagi mulai kebaktian pujian dinaikkan kepada Tuhan ya. Dalam apapun pujian tidak terlepas dari umat Kristiani. Jadi ini pesan yang diberikan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah sedikit kami sampaikan tentang pesan yang Allah khusus berikan kepada bangsa kesayangannya Israel itu. Sekarang Bapak Ibu maaf, kita berada di minggu pertama. Sebenarnya bulan lalu kita menyelenggarakan acara sakramen ini. Yang menjadi pesan ilahi, pesan Tuhan. Pesan ini Bapak Ibu Saudara sekalian patut kita hargai. Selama gereja masih ada di muka bumi, pesan ini akan diselenggarakan, yaitu pesan Kristus Tuhan sendiri. Waktu sudah salib sudah terbayang, Kristus katakan, aku sangat rindu makan Paskah bersama kamu. Jadi Tuhan tahu akan kesalib sebelum aku menderita. Ya. Ada yang menganggap karena tidak berdaya disalib, tidak. Aku ingin sebelum aku menderita. Jadi salib sudah dalam bayangan. Aku ingin mengadakan perjamuan dengan kamu. Ini perjamuan terakhir. Sesudah itu barulah aku akan mengikuti perjamuan di rumah Bapa dengan segala bangsa yang sampai ke sana. Nah, maka mari kita coba mendengar pesan Tuhan ini. Dalam Injil Lukas, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Mungkin lebih dahulu saya bacakan ayat 19 ya. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini tertera pesan yang disampaikan Kristus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Rasul Paulus ikut meneguhkan, kalau boleh sebentar, di dalam 1 Korintus 11 ayat 26, Rasul Paulus menegaskan pula di situ, 1 Korintus 11 ayat 26, di situ dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi mengingatkan dari penyaliban sampai kedatangan kedua kali. Jadi ini ada hubungan yang patut diingat, dipesan, diperingati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mengapa salib? Ya. Memang nubuat-nubuat dari perjanjian lama sudah memberitakan untuk menebus, Allah mengasihi dunia dan ingin menebus. Dengan apa? Perjanjian lama mengatakan tidak perlu dibaca, tapi saya bacakan saja. Di dalam Ibrani 9 misalnya ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi perjanjian lama, kalau orang Israel ingin diberkati Tuhan, ya, diampuni dan sebagainya, tanpa penumpahan darah tidak ada. Nah, sekarang untuk menyelamatkan isi dunia, itu hanya lambang-lambang hewan. Sekali anak domba Allah akan menjadi korban sekali untuk dunia ini. Itu sebabnya Kristus datang harus menuju salib.
Dan salib itu membuktikan itulah kasih Allah. Dunia, mungkin Bapak Ibu membaca di YouTube dan sebagainya, ada yang melecehkan salib. Seolah-olah jangan ada salib, jangan bentuk salib di sini. Rasul Paulus sendiri katakan, salib bagi orang yang tidak percaya itu menjadi satu kebodohan. Tapi salib bagi yang orang percaya, itulah ada kekuatan, kuasa menyelamatkan. Ya. Jadi biarlah saudara-saudara kami yang belum mengerti menghinakan salib. Ya, Tuhan ampuni ya. Tapi salib itulah menunjukkan kasih Allah kepada dunia itu. Itu sebabnya walaupun Rasul Petrus menghalangi Kristus menuju Yerusalem, karena akan mengalami Golgota, Petrus mencegah, tapi Kristus menegur, ya, menegur Petrus. Petrus belum tahu waktu itu, ya. Jadi salib harus terjadi, dan ini adalah bukti kasih Allah, anak domba Allah sekali mati untuk orang yang percaya. Darahnya merupakan darah perjanjian baru yang sudah dijanjikan bagi pengampunan dosa orang-orang yang percaya.